dua narasumber yang luar biasa dari teman-teman mahasiswa baru ilmu komunikasi. Di sini udah ada Ayu dan Salmon. Nah, kita perkenalan dulu nih. Coba Ayu kenalin dong diri Ayu sama teman-teman Miraseli. Halo teman-teman, kenalin aku Ayu Indah Permata, bisa dipanggil Ayu atau Indah. Aku asal sekolahnya dari SMA Negeri 2 Unggulan Talang Ubi, Kabupaten Pendukal Abab, Lumatang Ilir. Halo Ayu. Kalau saya namanya Salmon Wansien Mosawer, asal dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, asal sekolah SMA Negeri 4 Pekalongan, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Keren sobat. Halo Kakak Salmon. Oke, kita akan lanjut berbincang-bincang lagi nih, sahabat Miraseli. Pertanyaan pertama nih buat teman-teman kita yang di sini, buat Salmon sama Ayu ya. Apa sih alasan kalian milih prodi ilmu komunikasi? Apa memang impian kalian buat masuk prodi ini atau ada hal lain gitu? Apa ada alasan lain gitu kenapa milih prodi ilmu komunikasi? Boleh nih dari Ayu dulu yang jawab ya, baru nanti Salmon. Oke. Kalau aku milih ilmu komunikasi, emang impian aku ini prodi yang udah aku impikan karena sesuai sama bidang aku mendalami bidang public speaking. Keren. Terus kalau Salmon gimana? Kalau aku sih dulu iseng-iseng nanya di TikTok. Jadi jurusan yang santai, ini agak mau ribet, jadi iya jadi pas dilihat gini ilmu komunikasi, ya udah pilih. Totalnya terus di sini Bina Dharma. Ya udah. Berarti memang jurusan impian ya? Iya, betul. Oh iya. Terus ini kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ada nggak sih pengalaman seru dan menarik nih selama jadi mahasiswa baru? Boleh dong diceritain dari Salmon dulu deh. Yang pastinya sih senang sih jadi maba di Bina Dharma nih. Terus yang keduanya ya deg-degan, tadi aku bilang deg-degan. Deg-degannya karena apa tuh? Ya apa ya, kayak baru sih, misalnya baru di dunia perkuliahan, jadi deg-degan gitu. Jadi Deg-degan aja. Iya. Kalau Ayu? Kalau aku pengalaman pertamanya itu ya, aku jadi kenalan sama orang-orang, aku jadi mulai interaksi, mulai bertanya duluan, nggak nunggu orang nanya gitu loh. Jadi mulai banyak teman di awal-awal itu. Terus pertanyaan selanjutnya nih, ada nggak sih kekhawatiran kalian waktu pertama kali jadi mahasiswa baru di kampus? Apa takut nggak ada yang nemenin aku nggak ya gitu? Ada nggak? Ada sih pasti. Kalau aku ngerasa takut itu karena mikirnya kayak bisa nggak ya kita interaksi sama orang, bisa nggak ya kita kenalan sama orang-orang baru. Lebih ke situ sih deg-degannya. Kalau Salma? Yang aku takut itu sih lebih ke kayak istilahnya ini anak Papua terus kayak ke sini kan takutnya nggak dapat kayak teman gitu, jadi itu dikhawatirkan pertama. Terus yang kedua itu dosennya ini killer dah gitu. Oh gitu. Ya takut gak ada teman ya? Iya, itu awal-awal, tapi pas udah lama. Tapi dia udah punya teman banyak belum? Lumayan sih. Oh, udah berteman banyak ya. Terus kesan nih, kesan pertama kali ketemu dosen, ketemu teman-teman baru gitu. Apa kesannya? Kalau dari Salmon? Yang pertama senang sih, udah dapat teman baru. Yang kedua, kalau dari dosen sendiri, kirain dosennya killer gitu, ternyata santai-santai. Tapi asik kan dosen-dosen komunikasi? Asik, santai banget semua. Gak killer kan? Enggak. Kalau Ayu? Kalau aku pertama kali lihat para dosen-dosen itu kayak agak sedikit tegang ya. Tapi sebenarnya enak-enak kok, dosen-dosen ilmu komunikasi semuanya pada enjoy. Kalau untuk teman-teman, emang kalau di awal-awal tuh ngiranya kayak
ini kayaknya pada nggak asik ya anak-anaknya karena masih pada malu-malu, masih pada diam-diam. Tapi baru nggak sampai 1 bulan, udah berapa kali pertemuan kita bisa lebih enjoy sih. Ternyata anaknya asik-asik semua. Oh, gitu. Udah bisa membaur ya sama Iya satu betul, kelas. bisa membaur. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih, apa nih tantangan pertama kali kalian masuk kuliah? Ada nggak tantangan? Kalau dari Ayu? Kalau aku tantangan pas waktu baru masuk kuliah itu lebih ke ini sih, adaptasi sama teman-temannya gitu loh. Karena kayak lebih susah untuk ini ruangnya bener nggak ya, dari tempat-tempatnya itu sih yang susah. Terus ini kita kalau mau makan nongki-nongkinya di mana ya, karena ngerasa baru tadi jadi agak sedikit minder gitu kalau ngeliat tempat-tempat baru. Kalau Salma? Tadi pertanyaannya Tantangan sebagai mahasiswa baru. Apa itu tantangan tadi Salma? apa kayak mau nambah teman gitu tuh tantangan tersendiri tuh. Jadi harus kayak pintar-pintar Nyari teman ya. nyari teman. Jadi nyari diri sendiri itu kan harus bisa lewat tantangan itu sih. Oke nih, Ayu sama Salmon, ada nggak sih dari kalian berdua rasa canggung saat berinteraksi sama teman-teman baru di kelas atau teman-teman yang proyek kan dikumpulin kan jadi satu, nah canggung nih ketemu orang baru, ada nggak? Gimana cara ngatasin rasa canggungnya? Kalau rasa canggung pasti ada sih, cuma harus berani aja nyapa duluan karena menurutku kita sebagai orang kalau disapa duluan juga pasti senang, rasa itu suka disapa duluan. Jadi aku yang memberanikan diri untuk nyapa duluan. Oh, jadi Ayu yang menyapa teman-teman Iya, baru duluan iya, ya, betul. membuka diri duluan. Iya. Ya. Kalau Salmon gimana? Rasa canggung itu kan pasti ada kan kalau maba itu Iya. lagi masih baru juga di sini. Jadi itu. Tapi kalau aku sendiri kan lebih ke bawah santai aja gitu kalau apa kayak ada teman negur ya udah negur paling pokoknya mau nambah teman gitu aja sih biar apa ya ngilangin rasa canggung gitu. Ramah aja ya, kalau Ramah orang aja. ramah balik Iya, gitu gitu. ya. Kalau dari Ayu sama Salmon nih ya, ada nggak saran atau tips buat teman-teman mahasiswa baru lainnya nih? Gimana cara mereka buat ngatasin rasa canggungnya? Mungkin mereka lagi ngerasa canggung nih buat negur duluan atau ngesapa duluan. Ada nggak tips dari Ayu dulu deh? Ada nggak? Kalau aku tipsnya ya harus sebisa mungkin seberani mungkin lah, pokoknya paksain aja diri kalian untuk berani. Soalnya kalau misalnya kita malu-malu, orang jadi nggak kenal sama kita, orang juga malah jadi takut untuk berinteraksi sama kita gitu. Kalau Salmon ada nggak tipsnya nih? Kalau tipsnya itu yang pertama kita harus berani sih tipsnya. Berani kalau yang kedua harus rasa ingin tahu gitu mau kenal lebih banyak lagi kan. Yang ketiga ya dibawa santai aja sih soalnya kita semua itu sama aja kan. Gak ada yang beda ya kan? Ya. Oke, Salmon sama Ayu, apa sih hal yang mengejutkan di dunia perkuliahan yang gak pernah kalian bayangkan sebelumnya? Ada nggak? Lebih ke perbedaannya ya. Kalau aku lebih ke arah cara aku ngatur waktu sama ngatur keuangan sih. Itu yang agak sedikit kaget dari fase sebelum kuliah, terus sekarang kuliah tinggalnya sendiri jadi agak sedikit kaget. Kalau Salmon? Yang pertama sih cara ngatur waktu nih di sebelum kuliah sama sudah kuliah itu beda banget itu. Kedua keuangan ya karena hidupnya di sendiri di sini jadi pintar-pintar lah. Kalau sana kan masih sama orang tua jadi masih bisa diatur. Sekarang ini kan ngatur sendiri jadi harus pintar-pintar lah gitu. Oh, jadi harus bisa manage waktu sama Waktu sama- manajemen uang ya. Iya, betul. Harus bisa. Benar sih. Kalau enggak, belum 1 bulan habis uangnya. Iya betul, hemat-hemat. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana nih perbandingan sewaktu masa SMA sama kuliah? Oh, banyak tuh kan ya perbandingannya kan. Mana yang lebih menantang menurut Ayu sama Salmon? Dari Salmon apa? Ya, kalau lebih menantang ya perkuliahan sih. Kalau perbedaannya SMA-nya dulu kan lebih banyak bermain, banyak teman, punya main, gak mikir waktu gitu kan. Kalau udah kuliah ini kan udah jadi istilahnya apa ya? Udah jadi mahasiswa jadi harus pintar-pintar gitu lah, pintar bagi waktu itu sih perbedaannya itu. Kalau Ayu? Kalau aku lebih ke ini sih perbedaannya tuh kalau misalnya waktu SMA
Kayaknya kita sama teman-teman tuh saling kerjasama ya, saling temen ini kita kayak ngurusin temen yang ini juga, intinya saling bantu. Cuma ya benar kata orang-orang yang udah kuliah, kalau kuliah itu kita harus fokus ke diri masing-masing, nggak bakal ada tuh yang ngurusin kita sendiri yang bakal ngurusin diri masing-masing itu sih. Iya, harus bertumbuh pada diri sendiri Ya sih. nggak bisa bergantung sama orang lain. Ayo kita masuk pertanyaan selanjutnya. Apa yang kalian pahamin tentang ilmu komunikasi nih sebelum dan sesudah kuliah? Apa yang kalian pikirin? Terus ada perbedaan pandangan kalian tuh? Ada nggak? Dari Ayu dulu. Oke, kalau aku awalnya itu nganggapnya kayak masuk ilmu komunikasi, kayaknya aku cuma bakal lebih ke PR-nya, terus gimana kita melatih public speaking ke ranah-ranah kayak presenter dan sebagainya. Tapi ternyata waktu udah masuk itu luas banget. Kita juga paham jadi gimana fotografi, videografi, broadcasting, jurnalistik yang aku nggak expect bakal ada itu di ilmu komunikasi, ternyata ada. Jadi aspeknya luas banget sih dari ilmu komunikasi itu. Sama sih, kalau aku awal itu kira ilmu komunikasi cuma belajarnya di dunia komunikasi aja gitu. Tahu-taunya pas sampai dalam ini banyak fotografi, videografi, buat film, jurnalistik, pokoknya banyak sih. Seru kan? Seru. Seru banget sih emang. Bikin film. Udah pernah bikin film? Ini kita lagi tahap Lagi proses ya. tahap Oh, proses. proses. Keren. Apa nih menurut kalian peran ilmu komunikasi di perkembangan media sosial dan teknologi? Nah, dari Ayu dulu. Oke, kalau aku sih kebetulan aku tuh pengennya kedepannya aku kerja itu pengen jadi pengusaha ya, yang pasti. Aku juga kebetulan sekarang kerja sampingan jadi MUA. Jadi menurut aku dengan adanya teknologi ini pasti penting banget sih kita ikutin perkembangan zaman ini. Walau sebenarnya ada dampak-dampak negatif dari teknologi, dari AI. Tapi kalau menurut aku pribadi, aku sangat memaksimalkan pemanfaatan teknologi ini. Karena salah satu bentuknya aja aku jadi seorang MUA, aku perlu untuk ningkatin portofolio aku, bisa melalui Instagram dan sebagainya. Jadi marketing aku lebih luas, bisa dimanfaatin jadi marketing. Keren. Keren ya kan sahabat Miraseli. Amin. Ternyata Ayu semua. Udah lama Ayu? Aku udah dari tahun 2021 itu udah mulai ngerintis, tapi jadi sertifikat MUA-nya kayaknya kisaran 2022. Keren. Sama Kalau komunikasi itu apa di Teknologi. media sosial dan teknologi. kalau di media sosial itu berguna banget itu, soalnya apa ya, komunikasi ini sangat diperlukan gitu ke depannya. Terus komunikasi ini apalagi yang kayak konten-konten kreator yang lulusan dari ilmu komunikasi ini kan, itu kan bisa menyalurkan ilmunya juga tuh untuk para untuk media di luar sana nantinya. Tapi Salman ada sampingan nggak? Sekarang ini nggak ada nih. Oh, ada ya. Iya, belum ada. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Gimana nih cara Salmon sama Ayu berkenalan dan bersosialisasi dengan teman-teman baru? Ada nggak sih trik khususnya? Boleh dong dikasih tahu ke teman-teman kita Miraseli biar ada triknya nih dari Ayu dulu. Kalau aku lebih ke nggak ada malu sih sebenarnya. Aku karena Asik ya? iya sebisa mungkin kita membuka diri, mulai interaksi sama orang. Karena kayak yang kata aku bilang di awal tadi, orang itu pasti ngerasa suka kalau kita ada yang ngajak interaksi gitu loh. Jadi nggak apa-apa, kita nggak usah nunggu untuk diajak interaksi biar kita yang interaksiin orang duluan. Kalau aku sendiri sih modal senyum aja kayak iya sih kayak Modal ramah iya, ya? ramah aja kayak mulai senyum pasti orang itu juga ikut senyum gitu sih, jadi kayak bisa senang gitu sih. Itu trik dari Salmon. Iya. Banyakin senyum guys, biar banyak temennya, banyakin senyum juga. Pertanyaan selanjutnya nih, kalian udah ada nggak sih ikutin kegiatan organisasi atau komunitas di kampus atau di luar kampus? Ada nggak? Atau udah kepikiran nih, oh nanti aku mau pengen ikut organisasi ini deh, pengen ikut komunitas ini deh, ada nggak? Kalau aku sekarang baru aja gabung ke Bina Dharma TV. Oh, Di situ keren. sih kalau aku. Tapi kalau Ayu ada nggak pikiran buat ikut organisasi lain selain di BTV?
kalau untuk semester 1 ini aku mencukupkan untuk satu organisasi aja. Tapi semester-semester berikutnya aku ingin memperluas relasi. Jadi kemungkinan bakal ada beberapa organisasi atau himpunan yang aku ikutin. Terutama kayak komik ya, itu kan himpunan prodi. Itu sih yang baru terfikirkan sama aku sekarang. Oh gitu. Kak Salma? Kalau aku sendiri saat ini baru bergabung di Palembang ini kan ada komunitas Papua Oh iya. namanya Kompas. Ya. Jadi aku sendiri baru masuk di Kompas nih. Ini organisasi pertama nih. Oke, kita udah di closing statement. Ada nggak sih cita-cita dan harapan Ayu sama Salmon di masa depan? Dari siapa dulu? Dari Salmon Ayu Ayu dulu. lah, ya dari aku. Kalau aku harapannya kedepannya pengen bisa banggain nama prodi, banggain nama universitas, bisa mungkin aku berbanyak prestasi. Kalau bisa lulus dengan umur. Kalau itu cita-cita, Amin. Kalau itu cita-cita kayaknya nggak mesti profesi ya. Jujur kalau aku pengen bisa jadi ibu dengan pola parenting yang baik. Kalau Salmon nih? Kalau harapan sih pernah lulus tepat waktu yang pertama, terus kedua pengen nama prodi, nama kampus, yang kedua kayak ketiga ya pengen orang tua. Kalau saya sendiri sih tadi sempat sebut di awal gitu, jadi pengen soalnya ya itu. Pengen itu ya, pengen lebih ngembangin Papua ya. Iya. Oke, terus deh cita-citanya. Aminin dulu. Amin. Oke guys, itu tadi bincang-bincang kita bersama dua narasumber kita yang hadir hari ini. Sampai bertemu di Miracast selanjutnya. Sampai bertemu di episode Miracast selanjutnya.